MTC. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kamu dapat menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sebuah titik lain yang dilalui oleh grafik fungsi, dan menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik yang dilalui oleh grafik fungsi. Pertama, bagaimana cara menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sebuah titik lain? Misalkan, gambar grafik yang diberikan seperti ini. Dapatkah kamu menentukan rumus fungsi kuadrat dari grafik berikut ini? Perhatikan bahwa grafik ini memotong di sumbu X. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sebuah titik lain pada grafik fungsi, fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus f(x) sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2, di mana x1 dan x2 adalah pembuat nol fungsi. Contoh soal, tentukan rumus grafik fungsi kuadrat berikut ini. Kita lihat pada grafik. Grafik memotong sumbu X di dua titik, yaitu 1,0 dan 4,0. Artinya, pembuat nol fungsinya adalah 1 dan 4. X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 4. Diberikan juga sebuah titik lain, yaitu 0,4. Ya. Kita gunakan rumus f(x) sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Langkah pertama, kita substitusi dulu nilai x1 dan x2 ke dalam fungsi ini, ke dalam rumus ini. Sehingga kita peroleh f(x) sama dengan a dikali x min 1 dikali x min 4. Kemudian, karena grafik melalui titik 0,4, berarti kalau X-nya kita substitusi 0, maka nanti kita akan memperoleh nilai Y atau Fx sama dengan 4. Maka kita dapat rumuskan seperti ini. Fx kita ganti 4. 4 sama dengan A dikali X kita ganti dengan 0. X kita ganti dengan 0, substitusi. Sehingga diperoleh A dikali 0 kurang 1 dikali 0 kurang 4. Kemudian ini diperoleh 4 sama dengan 4A. Dari mana 4A? Min 1 kali min 4 ya. 0 dikurang 1 itu min 1, 0 dikurang 4 min 4. Min 1 dikali min 4 adalah 4. Sehingga 4 sama dengan 4A. A sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusi lagi. Nilai A sama dengan 1 itu ke dalam fungsi yang tadi sudah kita substitusikan nilai X1 dan X2. Fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X kurang 4. A-nya kita sudah dapat 1. Ya, sehingga kemudian kita tinggal bentuk fungsi kuadrat ini ke dalam bentuk umum Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, di sini kamu perlu keterampilan menjabarkan ya. X1 dikali X kurang 1 dikali X kurang 4. Itu perlu kita jabarkan. Kalau kamu belum terbiasa mengalihkan ini, kamu perlu di kertas coretan, kamu lakukan dulu perkaliannya. X kurang 1 dikali X kurang 4 itu adalah X dikali X, ya. X dikali X min 4, kalau mau lebih runtut lagi, min 1 dikali X kurang 4. Kemudian ini didistributifkan. Ya. Sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 4X dikurang X ditambah 4. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Ya, itu hasil perkalian X min 1 dikali X min 4. A-nya 1. Ini kemudian kita distributifkan lagi. Karena perkalian 1 itu merupakan identitas, berarti hasil fx-nya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah
4. Kedua, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sebarang yang dilalui oleh grafik fungsi. Nah, kalau tadi kita diberikan 3 titik juga, tapi 2 diantaranya adalah titik potong dengan sumbu X. Sekarang bagaimana jika yang diketahui adalah 3 titik sebarang? Artinya bukan titik yang istimewa, ya, bukan titik potong sama sumbu X, bukan titik puncak. Jika diketahui 3 titik sebarang dilalui sebuah grafik, kita dapat menentukan rumus fungsi kuadratnya dengan mensubstitusi nilai X dan Y ke 3 titik ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian, untuk menentukan nilai a, b, dan c, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada contoh soal berikut ini. Tentukan rumus grafik fungsi kuadrat berikut ini. Dari gambar grafik, kita dapat membaca bahwa ada 3 titik yang diketahui, yaitu titik A, min 1,8, titik B, 2,5, dan titik C, 1,2. Kita ditanya fx-nya. Langkah pertama, kita substitusikan nilai X dan Y pada titik-titik yang dilalui oleh grafik ke dalam fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ingat, jika grafik melalui titik min 1,8, berarti jika nilai X-nya min 1, berarti Y-nya 8. Ya, jadi sekarang kita substitusi nih, Y-nya 8, berarti 8 sama dengan min 1, X-nya min 1, berarti min 1 dikuadratkan 1, sehingga dapatnya 1A, ya. Kemudian X-nya diganti lagi di sini dengan min 1, sehingga dapatnya min B plus C. 8 sama dengan A kurang B ditambah C. Hal yang sama kita lakukan pada titik B dan titik C. Ya, di sini kalau X-nya 2, maka Y-nya 5. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 2. Kita masukkan yang titik B terlebih dahulu. Jika Y 5, berarti 5, Y itu fx ya. 5 sama dengan 4A. Dari mana 4A? X-nya 2 kuadrat ya, AX kuadrat. Maka 4A ditambah 2B ditambah C. Dari titik C kita ketahui 2, Y-nya 2, sama dengan X-nya semua diganti 1, A tambah B tambah C. Nah, kita dapat 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan metode eliminasi. Sekarang kita punya 3 persamaan. Kita lakukan eliminasi secara bertahap. Pertama adalah kita coba menghilangkan salah satu variabel terlebih dahulu. Variabel yang mudah untuk dihilangkan pada ketiga persamaan ini adalah variabel C. Ya, kita lakukan bertahap. Pertama, kita ambil persamaan pertama dan kedua. 8 sama dengan A kurang B ditambah C, dan 5 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Jika kedua ruas kita kurangkan, maka kita lihat di sini C dikurang C itu akan 0. Ya. Nah, tujuan kita untuk mengeliminasi C ini. Maka nih kita kurangkan sekarang. 8 dikurang 5 adalah 3. A dikurang 4A min 3A. Min B dikurang 2B. Min B dikurang 2B. Berarti min 3B. Nah, untuk mempermudah langkah kita berikutnya, persamaan ini bisa kita sederhanakan ya. Ini kalau kita bagi dengan min 3, kalau kita bagi dengan min 3 semuanya bagi min 3 ya, maka diperoleh min 1 sama dengan A ditambah B. Ya, ini kita simpan sebagai persamaan keempat. Kita dapat persamaan linear dengan 2 variabel ya, min 1 sama dengan A plus D. Kemudian kita lihat lagi pasangan persamaan kedua dan ketiga.
5 sama dengan 4A tambah 2B tambah C, dan 2 sama dengan A tambah B tambah C. Kita juga bisa mengurangkan persamaan ini, sama seperti langkah yang di atas tadi. Kalau kita kurangkan, C-nya akan hilang. Ya, sehingga kita peroleh persamaan baru 3 sama dengan 3A ditambah B. Ya, nah ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, karena kalau kita bagi 3, B-nya menjadi pecahan ya, koefisiennya. Jadi biarkan saja. Ini kita anggap sebagai persamaan kelima. Persamaan 4 dan 5 adalah persamaan linear dua variabel. Ya, ada dua variabel. Nah, kedua persamaan ini bisa kita selesaikan. 4 dan 5. Ya, persamaan keempat adalah A tambah B sama dengan min 1. Persamaan kelima adalah 3A ditambah B sama dengan 3. Kita perhatikan terlebih dahulu koefisien dari A dan B. Koefisien B ini sudah sama-sama 1. Jadi jika kedua ruas kita kurangi, kita akan peroleh variabel B-nya hilang, 0. Ya. Maka kita bisa kurangkan ini untuk mengeliminasi variabel B. A dikurang 3A adalah min 2A. Min 1 dikurang 3 adalah min 4. Sehingga kita peroleh A-nya adalah min 4 dibagi min 2, yaitu 2. Nah, kalau sudah dapat satu nilai variabelnya, untuk variabel-variabel yang berikutnya itu mudah saja. Kita tinggal substitusi ke dalam persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya nih. Nah, kan A-nya sudah dapat 2. Tadi di awal kita sudah dapat bahwa A tambah B sama dengan min 1. Kita substitusi 2-nya ke sini. 2 ditambah B sama dengan min 1. Sehingga B-nya adalah min 1 dikurang 2. Min 3. Bagaimana dengan C-nya? Nah, kita C-nya kita buat di sini ya. Untuk dapatkan C, kita masukkan lagi nilai A, B yang sudah diketahui ke dalam persamaan yang memuat C. Ya, yang memuat C. Bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua, bisa persamaan ketiga. Di sini kita pilih saja yang paling mudah bentuknya, yaitu ke dalam persamaan ketiga. 2 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, berarti 2 sama dengan A-nya kita substitusi 2, B-nya kita substitusi juga. Tadi kita sudah dapat B-nya adalah min 3 ditambah C. Sehingga diperoleh 2 sama dengan min 1 ditambah C. C-nya adalah 2 ditambah 1, 3. Setelah kita dapat nilai A, B, dan C-nya, kita tinggal rumuskan kembali. Fx sama dengan, tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Setelah kita tahu nilai A, B, dan C, berarti kita bisa lengkapi Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 3. Nah, inilah jawaban dari soal yang diberikan ya, yaitu menentukan rumus grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,8, 2,5, dan 1,2. Selamat berlatih.